الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dan akhirnya terselenggara juga kajian kitab ini. Insyaallah pada sore ini kita akan membahas kitab yang berjudul Ta'zim al-Ilm. Ta'zim al-Ilm, yaitu pengagungan terhadap ilmu. Apa sebelumnya untuk Mahat tolong dikondisikan anak-anaknya. Tadi yang dengar sempat banyak teriakan. Anak khawatir tadinya kita di sini ingin mendapat kebaikan, tapi karena disebabkan anak kita khawatirnya mengganggu yang lainnya. Jadi saran anak, ketika anak kita rewel, kita langsung segera keluar untuk mengkondisikannya sampai diam. Kalau diam baru masuk lagi, nggak apa-apa. Kita masih bisa mendengar dari luar. Apa? Iya, itu sebagai usaha kita agar kita tidak mengganggu tulabat yang lain, ya, dan kita juga mendapatkan faedah ilmu, ya. Dan kita langsung masuk ke pembahasan kitab, ya. Ya, secara garis besar tujuan kita membahas kitab ini, kita mempelajari kitab ini, tujuannya satu. Tujuannya agar kita berhasil dalam menuntut ilmu. Itu tujuannya. Tujuannya bagaimana kita berhasil dalam menuntut ilmu. Itu pertama itu. Itu tujuan utama dari kita membahas kitab ini. Ya, karena kenapa? Apakah kita saat ini nggak berhasil? Itu ya karena betapa banyak ya kita lihat yang katanya ngaji sunnah sekian puluh tahun, ya, tapi dia merasa aku gini-gini aja, ya, padahal udah sekian tahun menuntut ilmu, ya, tapi kok ya tetap seperti orang awam. Maksudnya ketika ada fitnah bingung, padahal fitnah itu tuh terjadi berulang-ulang, itu terus, tapi kita masih saja apa yang harus aku lakukan, pasti bingung. Ketika mohon maaf terjadi fitnah antara yang katanya kok saling mentahzir sih, gitu kan, kita nggak tahu nih permasalahannya apa, kok seolah-olah seperti saling mencela antara ahlus sunnah. Sebenarnya kalau yang tahu ilmunya enggak, ya. Kita bisa gampang membedakannya, kita bisa bersikap, ya, karena kita tahu fondasi ilmunya, ya, tahu caranya, cara membedakannya, ya. Tapi karena kita salah dalam metode menuntut ilmu, maka tiap tahun ya gitu-gitu aja. Misalkan di tahun politik, wah bingung lagi. Di tahun politik ini, ya, apakah harus mencoblos, apakah enggak, apa itu, padahal politik itu terus, gitu, tiap tahun itu terus, ya. Tapi kita juga tetap masih nggak bisa bersikap, gitu, masih bingung, ya. Bahkan sekian puluh tahun belajar, ditanya Islam itu apa, banyak nggak tahu. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Nggak tahu. Disebabkan apa? Salah satunya salah dalam menuntut ilmu, ya.
Karena ilmu itu ya, karena ilmu itu ada pengantarnya. Iya ya. Karena ilmu itu ada pengantar, ada pendahuluannya, ada pengantar yang menyampaikannya kepada penutup, ya kan? Ilmu itu, semua cabang ilmu itu selalu ada pengantar, pendahuluan untuk sampai kepada penutup dari ilmu. Ya. Maka salah apabila kita menuntut ilmu langsung ke ilmu yang penutup tanpa ke awal, ya nggak bisa. Atau kita mulai dari tengah, ya nggak bisa. Sebabnya apa? Kita akan, yang pertama, kalau kita salah dalam menuntut ilmu, sebabnya kita akan dalam jangka waktu yang lama, ya, kita menuntut ilmu yang lama, tapi akan menghasilkan ilmu yang sedikit, faedah yang sedikit. Atau yang lebih parah, kita akan futur. Bahkan intikas. Beda ya, futur sama intikas. Kalau futur itu dia hanya turun sebentar, besok naik lagi imannya. Kalau intikas sudah balik arah, sudah kembali lagi merokok lagi, akhirnya sudah ya macam-macam, sudah kembali ke kehidupan yang lamanya. Itu intikas namanya, terjungkir balik dia. Sudah jungkir balik, sudah sulit lagi untuk kembali. Itu karena apa? Salah satunya karena salah dalam menuntut ilmu. Ini kajian ada banyak, misalkan sepekan full ada kajian semuanya. Gimana coba? Apakah kita harus semuanya menuntut ilmu? Enggak ya. Ada skala prioritas. Itu. Menuntut ilmu juga harus ada skala prioritas. Ya, ini dari pendahuluan sampai kepada penutup. Oleh karenanya kita membahas buku ini karena secara garis besar buku ini mencakup bagaimana metode, bagaimana berhasil dalam menuntut ilmu. Ya. Secara garis besar ada dua. Yang pertama, harus tahu metode yang benar dalam menuntut ilmu. Ya. Yang kedua, adab dalam menuntut ilmu. Inilah cara agar berhasil dalam menuntut ilmu. Dia harus memenuhi dua kriteria ini. Yang pertama, harus mengetahui bagaimana metode yang benar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, harus benar adabnya dalam menuntut ilmu. Ya. Jika dia benar dalam metodenya, tapi dia tidak beradab, maka tidak berhasil. Ketika pun berhasil dalam menuntut ilmu, dia akan rusak. Ya. Makanya mulazamah kita, ya asalnya kan memang ini untuk mulazamah ya, yang mulazamah. Karena apa? Ketika seorang guru mengajarkan ilmu dia, lalu dia tidak mengajarkan adab, itu sama saja dia menciptakan ulama su. Ya, dia akan menciptakan ulama su. Ya. Karena ilmu ini seperti senjata, ya. Bisa dipakai apa aja. Ya, di tangan yang salah ilmu ini bahaya. Ya, mau ke politik dia bisa, mau ambil dunia bisa, mencari ketenaran dengan ilmu agama gampang. Ya, mau menjatuhkan orang, kehormatan orang dengan ilmu gampang. Makanya berbahaya. Ilmu ini, ilmu din di tangan orang yang salah, dia akan merusak dirinya dan orang lain. Penting sekali. Apalagi orang yang mempelajari ilmu alat. Ya, kita buka apa? Bahasa Arab kan. Kita buka ilmu bahasa Arab, tahsin. Ini tanpa adab yang benar, sombong. Dia akan jadi sombong. Orang yang bisa ilmu alat, wah,
gagah sekali. Ya dia seolah-olah besar sekali, baru selesai bahasa Arab, baru selesai tahsin aja, wah, jangan mau selesai bahasa Arab, kita baru fasih saja bacaan kita, wah sudah rasa pengen mau jadi imam terus. Ini salah bacanya nih, wah itu sudah ini sekali gitu. Makanya perlu kita bagaimana adab yang benar, dan bagaimana seorang penuntut ilmu itu harus berhias dengan adab penuntut ilmu. Ada perhiasan penuntut ilmu ya, yang tidak semua yang itu tidak dimiliki oleh selainnya ya. Ada hal-hal yang dapat merusak citra penuntut ilmu ya, karena tidak sama penuntut ilmu dan orang awam ya. Kalau orang awam misalkan sering main game, biasa nggak? Biasa kan, Pak? Kalau orang awam main game, biasa ya. Maksudnya dia lihatnya itu hal yang biasa. Mungkin ada sebagian mubah, banyak main kesana sini, main motor-motoran, sering-sering dia ini. Itu bagi orang awam biasa ya. Tapi kalau penuntut ilmu yang seperti itu main game, aib nggak? Aib penuntut ilmu banyak main game, banyak mainnya daripada belajarnya, itu aib sekali ya. Ada hal-hal yang di mata orang awam itu hal yang biasa, tapi dengan penuntut ilmu enggak, itu aib. Aib. Nah, makanya kita akan membacakan kitab ini, yang semoga ya ini bermanfaat untuk kita. Ya semoga yang belum ikut mulazamah tahun depan bisa ikut mulazamah kita ya. Ya gitu. Ya. Dan buku ini juga menghimpun 20 simpul yang tujuan akhirnya ya mendidik kita bagaimana menjadi insan yang mengagungkan ilmu ya. Bagaimana kita itu bisa mengagungkan ilmu. Kita paham ya bagaimana, nggak perlu kita jelaskan, banyak sekali keutamaan ilmu. Kita sudah tahu mungkin banyak keutamaan ilmu macam-macam ya. Tapi di sisi dan itu ternyata kita bukanlah orang yang mengagungkan ilmu, padahal kita tahu besarnya ilmu ya. Kita tahu urgensinya ilmu dalam kehidupan kita ini, tahu kita. Tapi di sisi lain ternyata kita bukan orang yang mengagungkan ilmu seperti itu. Nah, makanya dibahaslah di sini ya, di kitab ini ya. Karena ilmu itu juga masuk ke dalam hati seseorang tergantung besarnya pengagungannya terhadap ilmu. Semakin besar pengagungannya terhadap ilmu, maka makin besar pula ilmu akan hadir dalam hatinya. Dan semakin kecil pengagungannya terhadap ilmu, maka akan semakin kecil pula ilmu yang akan dia dapatkan. Bahkan sampai-sampai ilmu itu hilang di hatinya ya. Sesuai kadar pengagungannya terhadap ilmu. Baik, kita lanjut masuk ke kitab kita. Baik, kitab ini ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin ya. Beliau ini adalah pengajar di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi ya. Ya, beliau ini terkenal dengan Al-Musnid ya. Ya, pemilik banyak sanad ya. Beliau menuntut ilmu ke hampir seluruh pelosok dunia, yang memegang sanad didatanginya. Dari Yaman, Mesir, macam-macam ya. Yang memegang sanad dia datangi untuk menuntut ilmu, sehingga dia belajar dari orang yang langsung ke penulis kitabnya, atau langsung ke misalkan pemilik sanad Sahih Bukhari, langsung dia belajar ke sana seperti itu. Masya Allah sekali beliau. Baik, hafizallahu taala. Kita bahas ke halaman berapa? Halaman 5, atau dari awal saja, dari awal sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, di situ lihat, alhamdulillahilladzi sayyarad dina maratiba wa darajatin ya, wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sayyara, membuat ad-dina, membuat agama
marotiba wa darajat, membuat agama ini bertingkat-tingkat. Sari itu. Ya. Ya. Ana sedikit semoga bisa terjemahkan itu satu persatu katanya ya. Wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat ya. Dan Allah menjadikan lil ilmi ya, bagi ilmu itu usul, ada usul dan muhimmat, dan hal-hal yang pentingnya ya. Ada yang pokok-pokok yang penting-penting dulu. Wa asyhadu an la ilaha illallah haqqan, dan aku bersaksi bahwasanya ya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, haqqan, dengan sebenarnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan ya, dan aku bersaksi juga bahwasanya Muhammad hambanya dan rasulnya, sidqan, dengan jujur ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini salawat Ibrahimiyah. Amma ba'du. Haddatsani jama'atun minasyuyukh wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhum ya. Telah menceritakan kepadaku, haddatsani jama'atun minasyuyukh ya, sejumlah syekh ya. Para syuyukh ini jamak dari syekh ya. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhum, dan hadis ini merupakan hadis yang pertama aku dengar dari mereka ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bisnadi kullin ila Sufyan bin Uyainah, dan sanadnya bersambung kepada Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar, an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr ya, an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun itu artinya orang yang penyayang ya, orang yang penyayang itu ar-rahman akan menyayangi mereka. Ar-rahman maksudnya Allah yang maha pengasih akan mengasihi mereka, akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ard, sayangilah orang-orang yang di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, maka Rabb yang di atas langit ya akan menyayangi kalian ya. Wa min akadir rahmatul muallimin, dan di antara rahmat atau kasih sayang yang paling kuat adalah kasih sayangnya seorang muallim. Seorang muallim yaitu guru, seorang ustadz yang mengajarkan ilmu. Bil muta'allimin, dengan muta'allimin ya, dengan muridnya ya. Seorang guru kepada muridnya ya. Fi talakkinihim ahkamaddin, dalam talaki ya, dalam mengajarkan mereka hukum-hukum agama, ahkamuddin. Wa tarqiyatihim fi manazilil yakin, tarqiyah meninggikan derajat mereka, tarqiyatihim, dan meninggikan derajat mereka fi manazilil yakin, di dalam kepada derajat al-yakin ya. Al-yakin ini derajat ilmu ya. Karena punya tingkatannya. Ilmu itu yakin ya. Jadi makanya kalau nggak yakin itu belum ilmu. Jadi kita ilmu itu sampai ke derajat yakin baru dinamakan orang itu berilmu. Tapi kalau masih ragu bukan ilmu. Di bawah ilmu apa? Syak. Ya, syak ya. Di bawah ilmu itu syak. Syak itu ragu, tapi condongnya ke benar. Syak itu ragu,
tapi condongnya ke benar. Baru bawahnya zon, sangka juga sama, tapi syak itu zon itu dia 50 ya, zon menyangka ya, masih sangkaan ya, antara benarnya 50 salahnya 50 ya. Baru di bawahnya apa lagi? Di bawah zon waham. Zon waham itu sama juga. Waham apa? Seperti ragu juga, tapi banyak salahnya gitu. Lebih banyak salah daripada benarnya ya. Baru di bawah waham jahil, bodoh. Bodoh itu dia tidak mengetahui sesuatu, tapi dia diam. Satu tanpa satu. Afwan, Anda nggak tahu. Itu namanya jahil. Lalu di bawah jahil murakkab nama. Jahlun murakkabun. Ya, jahil murakkab. Jahil murakkab tuh sudah salah, menyelisihi kebenaran seperti itu. Sudah nggak tahu tapi dia menyelisihi kebenaran. Dia satu tambah satu berapa? 4. Itu itu jahil murakkab itu. Ditambah sudah nggak tahu, sok-sokan pula itu tambah lagi tuh. Itu ya. Ya. Nah itu makanya maksudnya adalah meninggikan ke derajat yakin. Yang tadinya jahil jadi ya yakin, jadi tinggi derajatnya sampai dia yakin. Itu maksudnya derajat yakin. Wa min taraiki rahmatihim, dan diantara jalan-jalan rahmat mereka, jalan-jalan kasih sayang mereka ya, iqafuhum ala muhimmatil ilmi ya, mereka mendirikan muhimmat ilmi ya, di atas muhimmatil ilmi, maksudnya mengajarkan ilmu-ilmu yang penting-penting ya, atau usul-usul, biiqra'i usulil mutun, dengan membacakan usul mutun ya Pak. Maksudnya apa? Ilmu usul tapi mutun-mutunnya, matan usul. Wa tabyini maqasidiha, dan menjelaskan maksudnya, al-kulliyah secara keseluruhan, ma'aniha al-ijmaliyah, dan makna-maknanya secara ijmal, secara umum. Liyastaftiha bidzalika al-mubtadi'una talakkiyahum, agar apa? Mubtadi'un, yang penuntut ilmu baru ya, yang masih newbie, terbukalah baginya ilmu ya, dalam talakkiyahum, dalam menuntut ilmu mereka. Maksudnya dengan datang ke majelis itu, yang penuntut ilmu baru akan mendapatkan faedah ya, akan mendapatkan ilmu ya. Wa yajidu fihi al-mutawassituna ma yuzakkiruhum. Ini maksudnya secara umum adalah yang mutawassithah, yang penuntut ilmu yang pertengahan, maka dia bisa murojaah gitu. Yuzakkiru itu murojaah, memurojaah pelajarannya. Wa yattali'u minhu al-muntahuna ila tahqiqi masailil ilmi, dan juga apa, yang penuntut ilmu yang tingkat tinggi bisa mentelaah ya, fi tahqiq, dalam meneliti masailil ilmi dan masalah-masalah ilmu. Wa hadza syarhul kitabil awal min barnamiji muhimmatil ilmi. Nah, jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin ini ada barnamij, seperti daurah yang berlangsung setahun sekali, tapi dia ada sebulan penuh gitu, mungkin sebulan, kalau nggak salah sebulan penuh atau 40 hari, itu membahas apa, berbagai macam fan ilmu gitu, ilmu gitu. Jadi membahas kitab-kitab itu. Dimulai dari ini, takzim ilmi dulu, baru nanti yang selanjutnya gitu. Itu salah satu bentuk maksudnya rahmat ya, rahmat seorang muallim kepada muta'allim ya, kepada murid-muridnya. Dan berbagai macam thariqah, bisa dengan misalkan kita pahamnya misalkan tahsin, misalkan kita ajarkan anak-anak, itu bentuk kasih sayang kita ya, bentuk kasih sayang itu. Macam-macam kita bisanya apa gitu, kita ajarkan
itu bentuk kasih sayang ya. Karena ilmu itu ya, karena apa? Karena ilmu adalah kunci kebahagiaan. Dengan ilmulah seseorang itu mampu bisa bahagia ya. Makanya orang yang mengajarkan ilmu itu dia memberikan sesuatu yang besar sekali ya. Sesuatu yang besar, lebih besar daripada harta dunia ya. Ya. Karena apa? Karena dunia ini isinya masalah ya. Dunia ini isinya masalah. Perpindahan dari satu masalah ke masalah lain, selesai, masalah lagi, masalah selesai, gitu terus ya. Masalah terus sampai mati. Ya. Ya. Karena memang dunia ini apa? Sijnul mukmin ya, penjara bagi orang mukmin ya. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Ya, seperti itulah kita di. Nah, apabila kita hidup di dunia yang penuh masalah ini, lalu kita tidak tahu bagaimana kunci menyelesaikan masalah-masalah, sudah habis kita. Ya. Hidupnya pusing terus itu. Ya. Ada masalah dikit aja kayak gunung sudah. Ya, masalah kecil itu jadi besar bagi orang yang tidak punya ilmu. Adapun bagi orang punya ilmu, punya masalah sebesar apapun kecil. Ya, tahu dia kuncinya. Makanya orang yang memberikan ilmu adalah orang yang paling kuat kasih sayangnya ya. Ya. Yang paling kuat. Jangan nyender ya, jangan nyender ya. Yang paling kuat. Nah, baik, kalau gitu kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Ke halaman 5 ya. Ke muqaddimah ya. Qala al-musannifu waffaqahullah ya. Ya. Berkata penulis ya, semoga Allah memberikannya taufik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahi ma'azzamahu mu'azzimun wa sara ilaihi raghibun muta'allimun ya. Segala puji bagi Allah, ma'azzamahu mu'azzimun, sebanyak para mu'azzim ya, orang yang mengagungkan Allah ya. Pengagum mengagungkan Allah ya. Ya. Wasara ilaihi raghibun muta'allim, dan sebanyak orang yang belajar ilmu berjalan kepadanya. Sara ilaihim, berjalan kepadanya, berjalan untuk menuntut ilmu. Ya, sebanyak itu ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nabra'u biha min syarakil isyrak ya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah ya kecuali Allah wahdah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, syahadatan dengan persaksian, nabra'u biha min syarakil isyrak ya, yang melepaskan kita dari jerat. Syarak ini jerat, isyrak dari jerat kesyirikan ya, dari jerat kesyirikan. Fatujibu lana an-najata min naril halak, yang dengannya ya menghasilkan bagi kita keselamatan, membuat kita selamat min naril halak, dari api yang membinasakan ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hambanya dan rasulnya, arsalahu rabbuhu bil huda, yang Rabbnya mengutusnya bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan agama yang hak, liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun ya. Untuk memenangkan agamanya, kulli, dari agama
seluruhnya, dari seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Faballagha risalatahu wa addaha. Lalu Rasulullah SAW ballagha, ya, menyampaikan risalahnya, wa addaha, dan menjalankannya, wa aslama amanatahu, dan menyampaikan amanahnya, wa abadaha, dan memperlihatkannya lah, maksudnya memperlihatkan risalah tersebut, ya, memaparkan risalahnya. Ya. Lanjut, qala al-musannif hafizahullah taala, intasabat bidakwatihi azharul hujaj. Ya. Hujah yang paling terang dari azharul hujaj dulu, ya, menterjemahnya. Ya. Azharul hujaj, ya, dari situ, dari marfu'nya dulu, ya. Hujah yang paling terang, intasabat bidakwatihi, telah tegak, ya, dengan dakwahnya, ya. Dengan dakwah tersebut, hujah yang paling terang telah tegak. Wandafa'at bibayanatihi asyubhatu wal lajaju, ya. Syubhat-syubhat, ya, keraguan dan lajaj, dan lajaj ini terus menerus dalam peperangan, ya, saling bermusuhan, ya. Zaman dulu, ya, kita ketahui bahwa orang Arab dulu sering berperang, ya, sering perang antar suku, ya. Maka syubhat dan peperangan, permusuhan, indafa'at, ya, pergi dengan cepat, ya, dengan bayanatihi, dengan penjelasannya, ya, dengan apa, hujahnya. Fawarasana al-mahajjata, ya, lalu beliau SAW mewariskan kepada kita, ya, jalan yang lurus, al-baydoa, yang putih, ya, was sunnata al-gharra'a, dan sunnah yang gharra', bersinar. La yatihu fiha multamisun, yang multamisun, yang mencari, orang yang mencari tidak tersesat, ya, tidak akan tersesat orang yang mencari sunnah, ya. Walai yuraddu anha muktabisun, ya, dan orang yang mengambil faedah, ya, tidak akan menolaknya, tidak akan ditolak darinya, ya. Sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama, ya. Ya. Ya, salawat dan berserta salam, ya, atas keluarganya dan sahabatnya dan sebanyak orang-orang yang belajar dan mengajarkan. Amma ba'du, falam yazalil ilmu irsan jalilan. Lam yazal ini artinya senantiasa, ini sering keluar, ya, kita harus digaris bawahi. Ini la yazalu, ya, lam yazal, ma yazalu, dan seterusnya yang seperti ini sering keluar, ya. Lam yazal artinya senantiasa. Ilmu itu, al-ilmu dari ilmu. Ilmu itu senantiasa menjadi irsan, warisan, jalilan, menjadi warisan yang jalil. Jalil itu apa? Agung, ya, warisan yang agung, yang tinggi, yang mulia. Iya. Ilmu itu senantiasa menjadi warisan yang paling mulia. Tata'aqabu alaihi al-amatilu jilan-jilan, ya. Orang-orang yang terbaik dari generasi ke generasi, jilan-jilan itu generasi ke generasi, ya. Tata'aqabu alaihi, selalu membuntuti ilmu, selalu mencari ilmu, ya. Orang-orang terbaik selalu membuntuti ilmu, selalu mencari ilmu, ya, dari generasi ke generasi. Oleh karenanya, ya, orang yang mencari ilmu ini adalah orang-orang yang terbaik, ya. Kita ini mengikuti orang-orang terbaik dari generasi ke generasi, ya. Orang yang terbaik, ya. Laisa litullabil ma'ali hamun siwahu, ya. Ya. Tidak ada bagi
pencari ma'ali, bagi pencari kemuliaan, tekad selain ilmu, siwahu selainnya, selain ilmu ya. Orang yang mencari kemuliaan itu tekadnya hanya untuk ilmu ya. Tidak ada yang lainnya. Semangatnya itu untuk ilmu ya. Wala raghbata lahum fi matlubin adahu. La raghbata, tidak ada keinginan, tidak ada hasrat bagi mereka lahum fi matlubin adahu, untuk mendapatkan selain ilmu ya, untuk mencari selain ilmu ya. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa bihi tunalu sa'adatud darain ya, karena dengannya didapatkan sa'adatud darain. Sering dengar ini sa'adatud darain, ponpes sa'adatud darain ada gitu ya. Apa itu sa'adatud darain? Ya. Sa'adah itu kebahagiaan, darain dunia akhirat. Dua dar, dua tempat. Daroin, daroni, daroin gitu apa? Isim musanna ya. Darul ilmi, darul Quran. Nah, ini dari dar gitu. Tempat gitu. Daroin dua tempat ya. Maksudnya adalah daroin ini adalah dunia dan akhirat ya. Dengan ilmu itu akan didapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya orang mulia yang cerdas tahu dia ya, apa yang perlu kita cari untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu ilmu ya. Watibul aisyain ya, dan harumnya atau baiknya kehidupan, dua kehidupan. Aish, ain, nah, itu musanna ya. Aisyani, aisyaini ya. Dua kehidupan ya. Huwa syaraful wujud, ilmu itu bentuk kemuliaan. Wa nurul awwari wan nujud, ilmu itu nur, cahaya yang menyinari al-awwar ini dataran rendah, wan nujud dataran tinggi. Dia mampu menyinari baik di dataran rendah ataupun tinggi ya. Maksudnya menyentuh pada semua kalangan ya. Menyentuh seluruh aspek kehidupan. Itulah ilmu, cahaya ya. Hilyatul akabiri wa nuzhatut tawaziri ya. Hilyah, perhiasan al-akabir, perhiasan orang-orang besar. Ilmu itu perhiasan orang-orang besar ya. Wa nuzhatun nawazir, dan hiburannya mata, pandangan ya. Apa ya? Hiburan pandangan apa? Seperti inilah cuci mata gitu kan, apa? Pemandangannya indah lah gitu. Man mala ilaihi naima, barang siapa yang condong kepada ilmu, naimah, dia akan mendapatkan kenikmatan ya. Wa man jala bihi ya, ghanimah, dan siapa yang menjelajah mencari ilmu, ghanimah, dia akan mendapatkan ghanimah, harta yang banyak. Ghanimah itu harta rampasan perang ya asalnya ya, tapi dia ghanimah, dia akan mendapatkan harta yang besar. Wa manin qada lahu salima, dan siapa yang mematuhi ilmu, mengamalkan ilmu, salima, dia akan selamat. Seperti itu. Lokana sil'atan tuba'u, seandainya ilmu itu, karena ini nanti arahnya ke ilmu ya. Ya, domirnya ke ilmu. Lokana sil'atan tuba'u, seandainya ilmu itu barang, sil'ah itu barang, tuba'u yang dijual, artinya barang dagangan ya. Seandainya ilmu itu barang dagangan, la buzilat fihi al-amwalul 'idham, sungguh harta yang besar
akan dikorbankan untuk mendapatkannya. Seandainya nih ilmu itu barang dagangan, misal apa? Seandainya diibaratkan mobil Ferrari mungkin, maka harta yang besar akan kita keluarkan untuk mendapatkannya. Seperti itu perumpamaannya. Au su'ida fis samai la samat ilahi nufusul kiram. Atau seandainya su'ida fis sama, ilmu itu dinaikkan ke langit, la samat ilahi nufusul kiram, maka sungguh nufusul kiram, jiwa-jiwa yang mulia akan naik untuk menggapainya. Sampai seperti itu ya, tingginya bahasa Syekh. Seperti itu ya. Seandainya ilmu itu dinaikkan ke atas langit, maka jiwa-jiwa yang mulia tetap akan mencari naik ke atas langit untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya? Saking mulianya ilmu sampai segitu. Huwa minal matajiri arbahuha, dan ilmu itu termasuk perniagaan yang paling menguntungkan. Arbahuha. Kalau di dalam apa? Di surah Al-Baqarah ya. Ulaikal ladzina ishtarabu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratu. Ya. Maka apa? Tidak beruntung ya perdagangan mereka. Rabihat. Ini itu memberi kesesatan dengan hidayah. Ya, menjual hidayah dijualnya, dibelinya kesesatan gitu. Nah, kalau ini ilmu itu merupakan apa? Perdagangan yang paling menguntungkan ya, paling menguntungkan. Wa bil mafakhiri asrafuha ya. Dan merupakan se-asyraf yang apa? Kalau yang dibangga-banggakan, sesuatu yang dibanggakan, mafakhir. Misalkan ada yang membanggakan harta, banggakan ini. Nah, dia asyrafha, dia yang paling mulia dari sesuatu yang dibangga-banggakan itu. Ya. Makanya sombong dengan ilmu itu lebih dahsyat ya. Wah, beda itu. Ya, sombong karena memiliki ilmu, sama hembusan kesombongannya lebih besar ilmu daripada harta. Karena itu tadi, mendapatkan itu lebih dahsyat daripada mendapatkan harta. Akramul maziri maziruhu, dan dia adalah akram, semulia-mulia kemuliaan yang turun-temurun. Iya. Jadi kalau orang-orang ingin mewariskan harta untuk generasinya, turun-temurunannya, untuk anak-anaknya, mereka mewariskan harta. Tapi jarang sekali yang mewariskan ilmu. Padahal warisan yang paling mulia itu adalah mewarisi ilmu ya. Al ulama'u warasatul anbiya. Ya, ulama itu pewaris para nabi ya, warisan nabi yang didapatkan besar sekali ya. Wa ahmadul mawariduhu ya, dan dia merupakan ilmu itu jalan yang paling terpuji ya. Ya. Fasaidu man hadda nafsahu alaihi, maka Sa'id orang yang bahagia, orang yang berbahagia adalah orang yang hadda nafsahu, mendorong jiwanya untuk mendapatkan ilmu. Wa hassa rikabar ruhihi ilaihi, dan memotivasi rikabar ruh, kendaraan ruh. Apa itu kendaraan ruh? Jasadnya ya. Jasad itu kendaraan ruh itu ya. Dia memotivasi kendaraan ruhnya, yakni jasadnya, untuk menuntut ilmu ya. Itulah orang yang berbahagia. Adapun wasyakiyu, orang yang sengsara, man zahida fihi,
au zahada, ya. Orang yang zuhud terhadap ilmu. Zuhud terhadap ilmu apa? Enggan, ya, enggak mau, sudah cukup, merasa cukup terhadap ilmu. Ya, orang merasa cukup bahwa itulah orang yang bodoh, ya. Kapan saja orang itu merasa bahwa dirinya telah berilmu, itulah dia bodoh. Ya, saat itulah dia bodoh. Ketika dia merasa telah berilmu, maka saat itu pula dia menjadi orang yang bodoh. Karena kita ini akan terus itu ilmu, ya. Kita ini tetap sampai kapanpun bodoh gitu. Ya, karena ilmu itu luas sekali, ya. Yang mengetahui hakikatnya itu adalah orang-orang yang menapaki jalan ilmu, bahwa dia akan tahu bahwa waduh, nyata saya ini bagaikan satu butir pasir di tengah ribuan pasir itu. Sulit sekali gitu. Jalan mana yang harus ditempuh sebanyak ini? Mana duluan? Ibarat seperti itu. Adapun orang yang sengsara itu jadi orang yang tidak butuh lagi terhadap ilmu. Zuhud itu sebenarnya pada harta, ya, pada hal-hal yang tidak bermanfaat ini terhadap ilmu, ya, maka dia akan sengsara, ya, dan menzuhudkan dirinya. Wa abada anu au ba'ada, ya, yang menjauh atau menjauhkan dari ilmu, ya. Itulah orang yang sengsara. Anfuhu bi arijil ilmi mazkum. Maka anfuhu, apa? Hidungnya dengan aroma ilmu itu pilek, ya. Enggak tercium aroma ilmu, ya. Orang yang syaki, ya, orang yang sengsara itu tidak merasakan harumnya ilmu, pilek hidungnya terhadap ilmu, ya. Alhamdulillah kita cuma pilek dari yang bukan selain ilmu. Wah, sempat pilek dari ilmu, aduh, na'udzubillah, itu bala yang paling besar, ya. Ya. Wa khatmul qafa hadza abdul mahrum. Waduh, ya. Dan dia diberi stempel pada tengkuknya. Hadza abdul mahrum. Inilah hamba yang diharamkan dari ilmu. Wa na'udzubillah. Ya. Ya. Lalu ada bait syair, wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwafaqin min ghairi bawabin wala istizan. Dan ilmu itu yadkhulu qalba, masuk ke dalam hati kulli muwaffaq, setiap orang yang diberi taufik, min ghairi bawab, tanpa pengawas, tanpa penjagaan, tanpa penjaga pintu yang ada di depan pintu, wal istizan, dan tanpa minta izin, ya. Ilmu itu masuk ke dalam hati seorang itu langsung aja, ya, tanpa permisi dengan penjaga pintunya, enggak, langsung masuk, ya, kepada orang yang diberi taufik, ya. Wa yarudduhu al-mahrumu min khizlatihi, dan al-mahrum, dan orang yang diharamkan, dia terhalangi dari ilmu, yaruddu, ilmu mental darinya, min khizlani, karena disebabkan kehinaannya. La tushkinallahumma bil hirmani, ya, ini doa, ya. Semestinya asalnya kan Allahumma la tuskina bil hirmani, tapi didepankan, ya. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang celaka. Tuskina, jadikan kami orang yang celaka. Bil hirmani, dengan sebab terhalangnya ilmu. Ya, na'udzubillah. Nah, ini insyaallah. Maka ini mukadimah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, akan besarnya ilmu, ya. Beliau memulai dengan, ya, dengan bagaimana
besarnya ilmu, bagaimana kebutuhan kita terhadap ilmu itu sangat besar. Dia kemuliaan yang besar. Ya. Dimulai dari pengagungan bagaimana besarnya ilmu itu. Ya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini karena sudah jam 17. Lewat 2. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, ada pertanyaan? Ya. Insyaallah kita akan menjelaskannya satu-satu seperti ini terus ya. Ya. Semoga bisa diikuti, bisa diterjemahkan satu-satu. Ada pertanyaan, Pak? Mengenai yang kita bahas? Ada? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Apa-apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang salah ya datang dari saya pribadi ya. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.